Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Kota Makassar. Nah, apakah happy terus menjadi imam? Ya, ada suka dukanya. Sukanya tadi saya bagikan. Dari keluarga kecil saya punya keluarga besar. Dari keluarga saudara cuma satu, saya punya sekian banyak saudara. Dari punya 2 orang tua, saya punya sekarang banyak orang tua. Dari punya 1 rumah orang tua, saya punya rumah di mana-mana. Saya syukuri semua itu dengan penuh sukacita. Banyak sahabat. Dan memang ada dukanya. Memang ada dukanya. Contoh konkret, waktu saya berpastoral di salah satu paroki di Toraja, pergi ke stasi bertiga dengan pastor paroki dan ada 1 awam. Kami bukan naik motor, kami dinaiki motor. Ya, ini mungkin agak aneh ya. Waktu itu hujan lebat, akhirnya kami bermalam di 1 stasi. Besoknya baru meneruskan perjalanan karena air sungai meluap. Pagi-pagi setelah kami bangun, siap-siap menyeberang. Tidak ada jembatan, sungai sudah agak surut airnya. Itu pun lumayan deras juga arusnya. Akhirnya kami harus membalap sehingga bisa melewati sungai itu. Apa yang terjadi setelah belum sampai 1 kilometer dari sungai itu, jalan kena longsor. Bagaimana caranya lewat? Angkat motor. Ya, jadi syukur badan agak besar dan sudah sarapan sehingga bisa ngangkat motor. Maka pagi itu kami betul berjibaku untuk memikul motor satu persatu. Tidak sanggup bertiga, karena kalau 2 di depan, 1 di belakang tidak bergerak motornya. Kemudian pindah 2 di belakang, 1 di depan, motor juga tidak bisa berpindah. Sempat kami pikir bagaimana caranya. Ini seperti jalan salib, sudah berkali-kali, tas sudah disingkirkan, pakaian, baju sudah tinggal pakaian dalam, ini keringat kita, wah bagaimana ini. Lalu celana sudah penuh dengan lumpur. Akhirnya datang umat yang melewati ruas jalan itu, hendak menabur benih padi. Kami minta tolong. Bagaikan Simon dari Kirene, Bapak ini menolong kami. Sehingga bukan kami yang naik motor, motor yang menaiki kami. Tapi syukur bisa melewati ruas yang kurang lebih 100 meter kena longsoran. Tiba di stasi kami sudah seperti tedong. Nah, ini orang teman-teman di Toraja mengatakan tedong, seperti kerbau yang habis berkubang. Maka tiba di stasi, bukan menyapa umat langsung misa, tapi kita hanya berbasa-basi lalu kering-keringkan pakaian sedikit, jemur-jemur, umat yang menunggu pastornya, sehingga kami bisa bersih-bersih badan. Kemudian dari jam 10 akhirnya jam 12 baru misa. Itu salah satu cerita bagaimana perjuangan juga yang kadang-kadang membuat kita down menjadi imam. Membuat saya juga kadang-kadang pikir, waduh, belajar jauh-jauh ke Jogja, harus belajar teologi tinggi-tinggi, belajar filsafat, kemudian menghadapi lingkungan situasi seperti ini. Apakah ini panggilan menjadi imam? Bagaimana hati seorang imam menjadi hati Yesus seperti yang kita rayakan hari ini? Disitulah tantangannya. Tidak cukup hanya punya akal budi yang penuh dengan teori, tetapi hati dibutuhkan untuk beraksi dalam pastoral, dalam pelayanan. Juga hati dibutuhkan meskipun kepala panas menghadapi masalah, menghadapi tantangan di medan karya, kesulitan di tengah umat dan seterusnya. Tapi hati terus-menerus harus dijaga dan dirawat supaya bisa mampu mendengarkan sabda dan suara Sang Gembala baik, Tuhan Yesus sendiri. Maka saya bersyukur banyak umat yang mendukung saya, banyak keluarga, banyak teman, banyak sahabat yang senantiasa mendoakan saya. Bahkan ada kelompok doa Dominika in Sabato di kuskupan kami yang senantiasa mendoakan kami para imam. Dan juga banyak sekali sahabat, bahkan ketika saya bertugas untuk studi di Manila, banyak sekali teman sahabat yang mendukung panggilan dan misi saya menjadi imam. Maka saya yakin dalam kelemahan saya, kuasa Allah menjadi sempurna. Itulah motto saya.
Dan hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah padaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu." Hati Yesus yang Maha Kudus, tempat kita berlabuh, terutama ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan beban hidup yang sepertinya tak dapat dipikul, tapi Tuhan mengutus orang-orang yang senantiasa menolong kita. Terbukalah pada pertolongan Allah melalui orang-orang yang diutusnya, sahabat-sahabat yang penuh kasih, yang menjadi teman seperjalanan kita, yang memberikan kita support, memberikan kita pengharapan, meneguhkan ketika kita sedang down. Inilah pengalaman menjadi seorang imam, mengikuti Yesus yang hatinya terbuka untuk mereka yang membutuhkan sapaan, membutuhkan dukungan, membutuhkan uluran dan keterbukaan hati kita. Selamat Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, dan syukur kepada Allah atas anugerah panggilan menjadi pastor, menjadi imam, menjadi gembala, dan pelayan di tengah umat. Dengan segala kelemahan dan kekurangan saya bersyukur Tuhan menguatkan saya dengan rahmat yang berlimpah. Berkat untuk seluruh umat. Semoga imamat ini menjadi berkat bagi seluruh umat. Amin.